Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fadila Ahmad, NPM 254111053 dari kelas Manajemen 25 CF. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas PAI dengan judul Ekonomi Islam. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Macam-macam definisi ekonomi Islam. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Dan menurut N. Siddiq, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Berikut tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan ekonomi yang lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Berikut prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Mal, Wat Tamil, Pasar Modal Syariah. Berikut perbankan syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berikut 5 prinsip bank syariah. Yang pertama ada prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang model berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, dan yang terakhir adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Yang pertama ada manajer investasi. Bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua ada jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Yang ketiga ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istina, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengadilan atau kepentingan lain dengan rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Terus yang terakhir adalah fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card, pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad yang melindasi penutupan polis
Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang penanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua adalah unsur maisir. Terjadi apabila peserta asuransi membatalkan kontrak pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang terakhir ada unsur riba. Terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Definisi pengadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Berikut rukun dan syarat pengadaian syariah. Yang pertama rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua ada murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga ada mahrun, yaitu barang jaminan. Mahrun juga memiliki syaratnya, yaitu yang pertama mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua ada harus ada pada waktu akad. Yang terakhir ada harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lanjutannya ada marhun bihdain, hutang, yaitu harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim pada waktu akad. Kemudian ada ijab dan qabul. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin. Kesesuaian qabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud dan tujuan lainnya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil menurut Hosen dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT, Baitul Mal, bait, rumah, mal, harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodako, serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, baitul, rumah, at-tamwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi perusahaan mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Konsep dasar pasar model syariah. Pertama, Al-Quran dan Sunnah, ibadah dan muamalah. Prinsip pasar model syariah. Pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga adalah akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang terakhir adalah investor, emiten maupun bursa
dan self-regulating organism lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.